Bareng aku Cynthia dan kalian semua yang lagi nonton segmen Serba-Serbi. Bentar. Well, iya kemana? Well, iya, no, iya. Salah, apa tuh dah? Nggak ngerti ya. Ya, di segmen dan kalian yang nemenin aku Serba-Serbi. Salah ya? Banyak yang bilang kalau kehidupan jadi mahasiswa itu seru banget, tapi kadang kita nggak tahu kalau itu banyak banget tugas yang numpuk, atau bahkan rasa capek yang sering dikip sama sendiri. So, hai, bareng aku Cynthia dan kalian semua yang nonton segmen Serba-Serbi, ngobrol santai, tapi tetap berisi. Nah, pas banget buat spesial topik kita kali ini, aku nggak akan sendiri karena udah ditemenin sama cewek yang cantik banget. Ada Kak Aina di sini. Halo Kak. Halo. Oke, gimana nih Kak? Boleh ceritain sedikit gak tentang kesibukan Kakak sebagai mahasiswa kali ini? Oke, jadi kesibukan aku sebagai mahasiswa sebenarnya seperti teman-teman semuanya berkutik dengan tugas. Mungkin tugas kelompok, tugas individu juga. Untuk lainnya mungkin aku ikut organisasi dan di organisasi aku juga nggak terlalu sibuk juga sih kalau misalkan untuk saat ini. Segitu aja paling. Kalau kuliah sekarang udah masuk semester berapa sih Kak? Aku sekarang ada di semester 3. Oke, kalau di rate nih, tingkat capeknya dari 1 sampai 10 berapa sih Kak? 8. Oh, lagi capek-capeknya banget nih ya. Oke, lihat dari rasa capeknya Kakak, bisa gak sih Kakak ceritain sebenarnya dulu tuh menurut Kakak kuliah tuh kayak gimana sih? Kalau kata aku ya, kuliah tuh lebih gampang gitu ya kalau misalkan menurut aku, karena pas waktu zaman-zaman SMK tuh aku mikirnya tuh lihat anak-anak lihat anak-anak tete-tete atau akang teteku lagi kuliah tuh, contohnya tetangga aku gitu, kayak pulang berangkat, yang pulang berangkatnya itu kayak sebentar banget geringan, kayak cepet banget kayak les gitu. Malah kayak lebih cepat daripada jadi siswa ya Kak? Iya, kalau misalkan dari siswa kan aku selama SMP atau SMK tiap harinya tuh pulang sampai jam 5 bahkan kalau misalkan hari Jumat pun anak laki-laki Jumatan di sekolah kan ya, jadi pulangnya tetap di jam 5 atau jam setengah 4-an. Jadi menurut aku itu capek banget, belum nanti ada tugas kelompok atau praktek-praktek lainnya yang biasanya banyak praktek itu di akhir setahun itu ya, tahun pas waktu kelas 12 kan. Oke. Nah, berarti kalau dari cerita Kakak tadi, ekspektasi Kakak kalau misalnya aku nih jadi mahasiswa itu tuh lebih ke seru atau capeknya sih Kak yang kegambar? Awalnya seru ya. Kalau dari ekspektasi pastinya aku awalnya mikirnya seru, karena balik lagi karena aku mikirnya lebih fleksibel, lihat tetangga aku kayak gitu. Jadi aku mikirnya seru sih. Oke, berarti ekspektasi Kakak itu tuh muncul dari orang sekitar ya? Oke. Nah, dari semua ekspektasi nih, yang paling Kakak harapin banget di masa perkuliahan tuh kayak gimana sih? Awal aku masuk ke sini ya, ke kampus, kayak ekspektasi aku masuk ke kampus tuh pertama emang aku pingin belajar sih sebenarnya ya, pingin belajar. Karena kenapa? Aku kan SMK tuh nggak terlalu linjur, cuman dibilang juga linjur sih sebenarnya. Iya, matkul di sini tuh nggak terlalu relevan sama yang sebelumnya, cuman masih nangkep juga yang sebelumnya. Karena itu jadinya aku ekspektasi dari sini teh pertama pingin belajar lebih ini aja sih tentang matkulnya, karena ketakutan sebenarnya, ketakutan yang aku banyak wishlist ya, jadi kayak takutnya nggak kecapai gitu sih sebenarnya. Justru Kakak takutnya ekspektasi Kakak sendiri yang nggak terpenuhi sama Kakak ya? Nah, dari banyaknya ekspektasi itu tuh, mana sih Kak yang sampai sekarang semester 3 itu yang menurut Kakak tuh, kayaknya aku gagal banget nih, aku nggak bisa capai itu? Sebenarnya kalau misalkan dianggap gagal nggak terlalu sih mungkin ya kalau misalkan pikiran orang lain, tapi menurut aku, untuk aku kan jadi KM di kelas. Nah, di kelas itu kalau misalkan akunya nggak ada tindakan aku mungkin yang nggak disenangi sama anak-anak di kelas,
gitu. Kayak misalkan aku ambil keputusan udah dimusyawarahkan, tapi karena kan musyawarah itu ada banyak dari sini gitu kan. Nah, aku ambilnya pasti kan dari hasil voting. Biasanya kalau misalkan aku, anak-anak yang lainnya yang gak terpilih votingannya itu bakalan kayak gimana. Itu sebenarnya tuh aku udah ngerasa kayak gagal. Karena apa? Karena kadang di votingan itu tuh kadang bisa aku remukin gitu semuanya, kayak ambil ide dari sini jadiin satu, aku ambil yang itu, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak nggak bisa nih, nggak bisa diambil ini, nggak bisa diambil ini, kayak itu menurut aku jadi kayak suatu kegagalan juga sih kalau misalkan dari aku ya. Oke, berarti dari situ kakak tuh banyak ambil sudut pandang dari teman-teman dan orang sekitar kakak selama kuliah ya. Iya. Nah, kira-kira nih, menurut kakak yang paling berat nih dari ngadepin orang-orang sekitar kakak yang berlawanan sama ekspektasi kakak tuh kayak gimana sih? Untuk menghadapi orang-orang di sekitar, kalau misalkan dulu mah pastinya apa ya? Aku nggak terlalu mikirin susah sih. banget sih Iya. Kak, karena kan ketemu banyak orang yang beda banget sama dulu kakak sekolah dan sekarang udah kuliah. Iya, karena karakternya juga emang bener-bener bervariasi sih. Kalau misalkan kata aku, iya, kalau misalkan dibandingin teman pas waktu SMK atau sama waktu kuliah, sama sih semuanya. Cuman nggak ada ekspektasi kalau misalkan teman di kuliah itu ternyata lebih ngebum gitu sih. Itu sih, gitu aja sih kalau misalkan kalau itu pasti relate banget sih Kak, nggak cuman kakak yang bakal ngerasain, pasti teman-teman lain juga yang sesama mahasiswa tuh ikut merasakan hal serupa juga. Nah, tapi dari situ tuh kakak pasti sering nggak sih Kak ngerasa capek? Oke, dari capek itu lebih sering ngerasa capek fisiknya karena mungkin banyak tugas, atau kakak lebih capek ngadepin orang-orang sekitar selama kakak kuliah? Ngadepin orang sekitar waktu awal, tapi untuk sekarang karena mungkin setiap hari belajar dan mungkin kalau misalkan kita tetap mikirin apa yang orang lain ungkapin ke kita, atau misalkan pendapat orang lain ke kita, kayak nggak ada habisnya kan ya. Jadi ya udahlah, aku belajar untuk bodo amat aja sama semuanya. Kalau misalkan mereka berasumsi bahwa aku begini karena aku tahu diri aku seperti apa, jadi kayak udah aku lupain semuanya. Dan sekarang mungkin capeknya fisik karena banyak tugas. Oke, lagi banyak-banyaknya kayaknya Kak semester 3. Nah, tapi dari rasa capek itu tuh kakak cenderung orang yang kayak gimana sih buat ngatasin rasa capeknya? Biasanya aku suka cerita. Tempat cerita pastinya mama. Oke, seru banget ya. Iya. Kalau kakak tuh berarti termasuk orang yang bergantung sama orang nggak sih Kak? Enggak, aku kalau misalkan ngandelin orang enggak suka sih sebenarnya. Soalnya kalau misalkan aku biasanya ngandelin orang, terus misal dari tugas nih ya, dari tugas kelompok, aku kayak bagi-bagi tugas kan ya, kayak ini A, ini, terus B gini, dan ternyata pas lihat mereka hasilnya, karena kan kalau misalkan kelompok biasanya ketuanya juga aku biasa suka lihat lagi nih hasil dari mereka kayak gimana, aku susun lagi. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak begitu iniin ekspektasi dari ini sih. Oke. Sekarang tuh kan lagi sering banyak tuh Kak orang-orang seumuran kakak yang sering overthinking. Nah, biasanya overthinking itu juga muncul kalau kita lagi capek-capeknya nih Kak. Iya. Nah, kakak kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Hal apa yang paling sering bikin kakak overthinking pas lagi capek kalau berkaitan sama kuliah? Kalau misalkan berkaitan dengan kuliah, pertama aku takut gak lulus tepat waktu. Kenapa kakak bisa berpikir kayak gitu? Karena dari tugas sih sebenarnya, takutnya kan ada beberapa tugas yang dia tuh susah untuk aku, mungkin aku nggak bisa ngatasinnya, nggak bisa handle, dan mungkin deadline-nya udah ini. Tapi aku nggak pernah sampai nggak ngumpulin sih sebenarnya, cuman nilainya tuh nggak maksimal kan. Nah itu sih yang aku takutin, takut buat kedepannya. Lebih takut tentang nilai sih. Iya sih, apalagi dengar dari cerita kakak tadi tuh cukup aktif banget ya Kak untuk di kelas juga. Nah, dari yang kakak rasain itu tuh sering gak sih Kak dapat pressure gitu? Pressure dari? Mungkin dari orang tua ada tuntutan gimana, atau mungkin dari teman-teman sekitar? Enggak, cuman dari diri sendiri. Jadi ekspektasi aku untuk diri sendiri itu benar-benar gede banget daripada mungkin orang lain ke diri aku. Karena mungkin aku pingin perfect banget ya. Bukan perfect dalam semuanya itu harus perfect yang bener-bener perfect, cuman kayak semuanya tuh harus perfect gitulah, gak ngerti sih sebenarnya. Iya, mungkin ya Kak. Oke, nah
Kalau kakak sendiri tuh ini gak sih kayak ngerasa kalau diri kakak tuh sering dibandingin gak sih sama orang-orang sekitar di kampus ya? Aku nggak pernah dengar sih kalau misalkan ada orang lain bandingin aku, cuman aku kadang bandingin diri aku sama Kakaknya orang lain. sendiri justru. Iya, bandinginnya tapi kayak yang positif sih ya sebenarnya, jadi untuk pembelajaran. Kalau misalkan aku bandingin diri aku tuh untuk pembelajaran, kayak ini misalkan kayak orang-orang sekitar aku dia udah dapat apa, terus kayak aku gini nih, kayak tanya-tanya ke orang itu kayak bisa dapat hal tersebut tuh kayak gimana, jadi buat akunya itu bisa ikutin juga kan, kayak gitu sih sebenarnya. Sering ngerasa takut ketinggalan gak sih kak sama teman-temannya? Kalau takut ketinggalan enggak sih, karena kan setiap orang beda ya prosesnya. Enggak sih kalau misalkan takut ketinggalan, cuman lebih ke takut gak bisa memenuhi ekspektasi aja. Oke, ngomong-ngomong soal ekspektasi nih kak, banyak juga yang ngalamin sering salah jurusan. Iya. Nah di semester 3 ini kakak udah mulai capek-capeknya dan banyak tugas. Kakak ngerasain hal sama gak sih? Iya, Lagi? kadang iya, nggak sering, cuman ada beberapa momen aku mikir kayak ini kayaknya aku salah jurusan deh, karena kayak ada beberapa matkul yang mungkin aku nggak ahli di bidangnya, jadi kayak bikin hal tersebut muncul, kayak aku kayaknya salah jurusan gitu sih. Nah biasanya kakak tuh ngatasinnya kayak gimana? Mungkin teman-teman biar bisa ikutin tips dari kakak. Balik lagi ke aku nanya ke teman-teman aku yang lebih lihai, lebih bisa mungkin di matkul tersebut. Aku terus tanya-tanya terus sampai mungkin aku ada gambaran aku nanti harus kayak gimana, sampai akhirnya mungkin aku juga bisa mendalami lagi juga, walaupun enggak jadi bisa banget, cuman kayak seenggaknya aku tahu ada gambaran kalau misalkan di matkul ini sebaiknya gini gitu sih. Oke, nah dari kakak sendiri apa sih sebenarnya motivasi yang bikin kakak tuh masih bisa bertahan sampai di semester 3 ini meskipun kakak ada sesekali ngerasa salah jurusan? Untuk motivasi mungkin ya aku tuh suka lihat ini di medsos. Lihat orang-orang. Iya, kayak lihat orang-orang sukses tuh bikin aku jadi pingin kayak mereka. Terpacu gitu ya kak. Jadi itu sih yang bikin aku lebih semangat lihat dari orang-orang yang udah sukses gitu sih. Kira-kira nih kak, sejauh yang kakak rasain pas kuliah, setidaknya ada nggak sih realita yang terbayarkan gitu? Kakak kan dulu ekspektasinya mungkin happy nih abis kuliah pulang, mungkin juga bisa nongkrong-nongkrong. Nah ada nggak sih realita yang terpenuhi dari ekspektasi kakak itu? Tapi sebenarnya tuh ekspektasi pertama aku untuk masuk kuliah itu sebenarnya untuk mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena awalnya dari waktu SMP sampai SMK tuh aku tuh nggak cukup untuk mengenal diri sendiri, karena apa ya, aku tuh selalu ngerasa kayak semuanya itu salah, dan karena aku mungkin pengen belajar, ada temen juga yang bilang kayak dengan kayak kita apa ya, ada temen juga yang kayak nge-support gitu kan ya, kayak ayo kita belajar kayak gini-gini. Belajarnya tuh bukan tentang hal-hal lain, melainkan untuk belajar mengenal diri sendiri. Nah, salah satu cara untuk mengenal diri sendiri dari aku itu untuk masuk kuliah. Karena apa? Dari masuk kuliah itu aku bisa belajar kayak nanti aku di kuliah tuh mau apa, tujuannya kan berarti. Aku tujuan dari kuliah ini teh mau apa, terus nanti kedepannya kayak gimana, dan nanti dijalaninnya itu harus kayak gimana. Karena kayak misalkan aku jadi KM di kelas, sebenarnya kan aku mengajukan itu kesempatan juga kan untuk aku mengubah diri dan mengenal diri, dan setelah aku mengenal diri juga ternyata aku juga mengenal karakter banyak orang juga di sekitar kan. Itu sih kalau misalkan dari ekspektasi aku masuk kuliah, dan untuk realitanya udah terbayarkan sedikit demi sedikit karena prosesnya juga kan ya, aku udah tahu step by stepnya harus kayak gimana, udah ada tujuannya, jadi kayak dari sekarang aku mungkin masuk organisasi atau apa itu udah terbayarkan sedikitnya. Oke, kalau kakak bisa bilang nih sama diri sendiri, kakak mau bilang apa sih dengan usaha dan perjuangan kakak sampai sejauh ini? Semangat aja ya. Oke. Iya. Tapi yang paling besar yang bisa kakak ambil tuh selama jadi mahasiswa apa sih kak?
paling besar apanya nih? Yang bisa diambil gitu. Pelajaran hidupnya. Kalau misalkan di aku, pelajaran hidup dari aku tuh jangan percaya orang lain. Wow, itu relate banget sih Kak kayaknya ya. Kenapa Kak? Apa Kakak pernah ngalamin satu hal yang mungkin nggak mengenakan soal itu? Gimana ya? Iya pernah, karena percaya orang lain, apa ya? Percaya ke orang lain tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan aja sih kalau kata aku. Karena kalau misalkan ternyata nggak memenuhi ekspektasi kita tuh kadang kitanya juga yang kecewakan ya. Jadi janganlah kita jangan sekali-kalinya ngeinihin kayak ngedesak orang lain buat kayak harus jadi apa yang kita pikirkan, karena orang lain juga nggak bisa kayak apa yang kita pikirkan kan. Jadi udah masing-masing aja, jangan sekali-kalinya ke ini orang lain. Betul banget sih Kak, aku setuju banget sama Kakak. Tapi nih Kak, banyak mungkin ya dari teman-teman kita juga yang belum punya kesempatan untuk bisa kuliah. Ada nggak sih hal yang menurut Kakak tuh harus mereka tahu, kenapa mereka harus punya semangat untuk bisa kuliah? Ada nggak? Ada sih, kalau misalkan untuk biar mereka semangat ya. Kalau misalkan biar kalian semangat nih ya, khususnya kayak anak-anak yang sekarang bingung juga nih mau pilih jurusan apa. Pertama kalian kenalin dulu kalian itu suka apa. Karena kalau misalkan kalian nantinya tuh cuman kayak ikut-ikut teman, gak bakalan benar. Nanti temannya tiba-tiba berhenti, dia berhenti kuliahnya Kak. Iya benar-benar. Kalau misalkan teman kaliannya juga ternyata ikut-ikutan temennya yang lain, itu lebih parah. Jadi kalau kata aku, kalian kenalin diri kalian sukanya apa, nanti baru kalian masuk apa, dan nanti prosesnya kalian harus tahu tujuannya kalian untuk apa. Jangan asal-asal pilih sih kalau misalkan kata aku kayak gitu. Oke, gini Kak, Kakak kan udah sempat berekspektasi nih waktu jadi siswa ya Kak. Kayaknya kuliah tuh gini-gini deh. Nah sekarang nih udah di mahasiswa, Kakak berekspektasi apa sih setelah lulus nanti? Ekspektasi aku setelah aku lulus, aku pingin hidup dengan damai. Oke, tapi untuk jurusan Kakak yang sekarang, apakah Kakak ada tergambar, aku mau kerja di bidang ini deh dengan jurusan aku, atau justru nggak ada sama sekali yang berkaitan sama jurusan Kakak? Nah, untuk sekarang aku belum mikir ke situ sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan tentang jurusan ini, setidaknya aku pingin berkesempatan untuk bekerja di bidang yang aku lagi belajarin sekarang. Kakak jurusan apa sih? Aku teknik informatika. Oke. S1. Iya. Buat di hidup Kakak nih Kak, udah ada pengaruhnya belum sih apa yang Kakak dalami soal ilmu-ilmu informatika? Sedikitnya ada. Aku lebih tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu tentang digital ini, tentang informatika ini. Kakak bisa kasih aku satu fakta nggak tentang yang Kakak tahu kira-kira aku nggak tahu? Apapun itu. Apapun. Apa ya? Aduh, aku bingung nih. Contohnya, kalau misalkan kadang nih ya, kalau misalkan kita buka website sama teman nih, teman aku kan dia bukan anak informatika. Dia bilang kayak gini, ini website-nya goreng banget, gini jelek-jelek gini cenah. Padahal dari kalau misalnya mungkin dari CSS atau apanya mungkin kan ya, Java atau apanya gitu kan. Mereka kan nggak tahu ya proses selama mengerjakan website tersebut tuh seperti apa. Nah, itu sih sebenarnya kayak lebih ke mereka yang mereka remehkan itu sebenarnya itu jadi apa ya, yang diremehkan oleh orang lain tentang website itu yang mungkin jelek tampilannya, itu tuh sebenarnya tuh menurut kita tuh susah. Jadi kayak yang jelek aja tuh susah ya. Jadi selama aku ada di teknik ini, pas aku misal lihat website yang lain gitu, mau itu jelek atau enggak, aku tahu itu kayak gimana, itu susah, aku salut. Prosesnya. Iya. Itu sih sebenarnya. Kakak berarti udah sering bikin-bikin juga dong Kak website kayak gitu, atau karena masih baru belajar jadi Kakak juga banyak untuk latihan sendiri? Iya, masih banyak latihan sendiri, baru belajar juga. Oke. Boleh nggak sih Kak kasih tahu ke aku dan Sobat Mardira lainnya, menurut Kakak sebagai seorang wanita yang memilih untuk berkuliah dan lagi aktif-aktifnya banget tapi sering ngerasa capek, menurut Kakak ini tuh udah jadi hal yang cukup
atau mungkin belum memenuhi harapan kakak? Untuk aku, untuk saat ini sebenarnya cukup, tapi karena kita hidup tuh terus berjalan ya, teman-teman, jadinya misalkan nih kita berekspektasi seperti ini dan itu ternyata udah kesampaian, udah tercapai di realitanya, jangan berhenti bermimpi karena kita tuh terus-terusan hidup itu nggak apa ya, kita tuh terus-terusan melangkah lah istilahnya. Jangan sampai berhenti pokoknya karena di dunia ini tuh semuanya itu apa ya, terus-terusan update. Jadi kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita berhenti pokoknya. Terus update diri buat kita juga adaptasi mungkin ya, mungkin di era ini, di era itu. Itu sih kalau misalkan. Terakhir deh, menurut kakak kalau lagi capek-capeknya, biasanya kakak harus ingat apa sih yang bisa bikin kakak tuh bangkit lagi, semangat lagi, powerful lagi? Ingat diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak ingat diri sendiri, sayang. Apa sih? Aku nggak bisa jawabnya. Aduh. Kenapa aku bilang ingat diri sendiri? Karena kita yang jalaninnya, kita yang tahu kita capeknya kayak gimana. Kita yang lebih paham diri sendiri sih ya, Kak. Kayak gitu. Oke, berarti menurut kakak dengan beberapa ekspektasi yang mungkin tidak terpenuhi saat ini, itu jadi masalah yang besar nggak sih, Kak? Enggak. Kenapa? Karena masih banyak ekspektasi yang lain sih. Oke. Jadi kalau misalkan ekspektasi ini mungkin aku anggap sebagai goals mungkin ya, sebagai tujuan. Tujuan aku tuh sebenarnya di sini kan banyak ya. Kalau misalkan yang satunya nggak tercapai, kita ke tujuan yang lainnya. Ada plan A, plan B, plan C, sampai mungkin Z. Iya, dari A sampai Z berarti artinya harapan kita juga harus sebesar itu ya, Kak? Oke, nah berarti teman-teman kalau ekspektasi sama realita tuh gak sejalan tuh gak apa-apa banget ya, Kak. Mungkin aja di depan nanti tuh kita bisa nemuin harapan baru atau solusi baru, bahkan berkah dari apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu ya, Kak? Iya, bener banget. Oke, kayaknya udah cukup nih, Kak. Tapi sebelum kita tutup, ada gak sih closing statement dari kakak buat Sobat Mardira yang lagi nonton? Teman-teman khususnya yang mau pilih kuliahan ya, mau memilih untuk melanjutkan belajarnya, tetap semangat. Kalau kataku jangan pernah nyerah. Itu aja, aku nggak bisa ngasih kata-kata. Ini kalau udah lagi posisi nyerah, harus ingat lagi sama tujuan awal biar bisa semangat lagi ya, Kak. Oke, thank you banget Kak Ainun udah nemenin aku dan teman-teman semuanya. So, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, thank you banget kakak. See you on the next video.